Oke, kembali lagi di Sultan Y Channel. Kali ini kita akan upgrade laptop Acer Aspire 3 ya. Dimana untuk prosesor ini dia sudah menggunakan prosesor Core i3 Gen 11 dan untuk layarnya Full HD. Untuk RAM bawaan dia di sini kalian bisa lihat 4 GHz dengan kecepatan 2667 MHz ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam upgrade RAM atau penambahan RAM kalian itu harus sesuai ya untuk kecepatannya ya. Di sini untuk kecepatannya gua beli di 2666 MHz ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk RAM-nya 8 GB ya. Jadi mau di-upgrade ke 12 GB dengan memori Fusion ini biasa gua upgrade ke RAM itu menggunakan Fusion. Dan untuk storage di sini bawaan udah menggunakan SSD NVMe. Nah, mau gua tambahin dengan SSD SATA 2,5 inch ya. Untuk kapasitasnya 256 GB juga. Jadi di sini kita akan upgrade RAM plus sama SSD-nya ya. Nah, di sini juga ada baut bawaan dari laptopnya. Nah, kita dikasih baut. Nah, ini namanya baut kit ya. Jadi buat naro hard disk SSD 2,5 inch SATA-nya ya. Oke, pertama-tama kita matikan dulu untuk laptopnya. Pastikan posisi laptop itu benar-benar mati total ya. Benar-benar shutdown ya. Maksudnya mati total. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian posisi sebelah kanan. Nah, ini ada indikator lampu. Jadi kalian pastikan untuk laptopnya dalam keadaan mati saat kalian buka cover belakangnya ya. Nah, ini untuk posisi bagian cover belakang, dan harus buka beberapa baut di bagian belakang cover laptop Acernya ini. Nah, untuk laptop Acernya ini mungkin kita perlu alas ya. Kita alasin dulu agar bagian top covernya nggak kegesek-gesek ya. Nah, kita udah alasin di sini. Nah, ini ada beberapa baut ya. Coba kita hitung ya di sini untuk bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 baut dari laptop Acer Aspire 3 ini. Nah, setelah dibuka semua untuk bautnya ini, kalian tinggal angkat aja ya untuk bautnya ini. Untuk covernya. Nah, ini sudah terangkat bagian covernya. Udah terangkat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam penggantian SSD ataupun penambahan RAM ataupun SSD. Nah, di sini kita lihat ya, ada bagian baterai. Nah, baterai ini harus dicabut ya. Jangan sampai kalian masang RAM ataupun SSD itu dalam keadaan tercolok ke soket baterainya. Jadi lebih aman ini untuk baterai kita copot dulu agar tidak terjadi konsleting saat kalian masang RAM ataupun SSD SATA-nya ya. Nah, ditakutkan kalian saat pemasangan RAM-nya itu mungkin goyang ataupun nggak pas pinnya, jadi menimbulkan konsleting di bagian RAM-nya. Nah, di sini untuk soketnya udah kita copot ya. Udah copot. Nah, ini udah aman ya, udah aman, dan pastikan tidak tersentuh ke mainboardnya untuk colokan soketnya, karena di sini untuk voltasenya cukup lumayan besar ya untuk baterainya. Nah, di sini kalian bisa lihat kapasitas baterai 3831 mAh. Nah, ini untuk soket RAM-nya, nanti kita pasang RAM di sini ya untuk RAM-nya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin kita pasang SSD-nya dulu ya. Kita pasang SSD-nya. Untuk pasangnya cukup mudah ya, tinggal masang baut skrupnya. Nah, ini untuk casingnya dia bawaan ya, bawaan dari laptopnya. Nah, ini kerangka sampingnya ya, bagian kerangka samping dari bawaan laptop Acer Aspire-nya ini. Oke, kita langsung pasang aja. Nah, ini pastikan dudukannya sesuai ya. Pastikan dudukannya sesuai. Nah, di sini juga ada baut
kalian harus pasang bautnya dulu. Dia ada 4 buah baut di sini. Masing-masing laptop berbeda ya. Nah, ini dudukannya seperti ini. Nah, kita pasang bautnya dulu. Dipastikan untuk pemasangan baut benar-benar kencang ya, agar tidak terjadi goyang saat SSD-nya itu maksudnya saat laptopnya dibawa-bawa, biar gak goyang gitu ya. Pastikan kencang untuk SSD SATA 2,5 ini. Nah, sudah terpasang di sini SSD plus sama RAM-nya. Sudah terpasang juga untuk RAM-nya 8 GB ya. Di sini untuk kecepatannya 266 GHz, dan di sini juga ada penampakan dari SSD NVMe-nya ya. SSD NVMe bawaan laptopnya. Dan di sini seperti biasa kalau selalu untuk pengetesan, sebelum gua pasang cover dinyalakan dulu ya. Jadi dipastikan laptopnya itu tampil atau booting masuk ke Windows untuk pemasangan RAM baru atau penambahan RAM baru ya, agar kalian nggak bongkar-bongkar lagi. Jadi kalian pastikan untuk si laptopnya itu tampil ke Windows. Kalau saya mau meyakinkan lagi, kita cek langsung ke Task Manager ataupun bagian Explorer untuk penambahan SSD-nya. Kalian bisa cek dulu apakah sudah masuk atau sudah terbaca atau belum untuk SSD-nya juga. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya untuk bongkar pasang si casingnya ini. Nanti bisa kalau selalu untuk bongkar pasangnya 2 kali itu bisa lecet ataupun patah ya pada bagian covernya ini. Nah, setelah selesai pastikan aman semua, kita pasang top belakang covernya ini ya. Belakang covernya kita pasang semua. Kita pasang semua biar rapi. Nah, di sini udah rapi, sudah selesai. Kita lihat langsung ke bagian Task Manager ya. Mungkin setelah kita pasang RAM dan SSD, kita langsung cek aja di sini Task Manager-nya. Task Manager, lalu ke bagian performance ya. Di sini untuk tampilan Windowsnya Windows 11 ya. Nah, ini memorinya jadi 12 GB ya setelah kita pasang 8 GB. Nah, di sini dia 2 slot ya. 2 untuk slotnya, dan untuk SSD-nya sudah terbaca juga. Ini Vision ya, SSD-nya yang kita gunakan tadi Vision. Oke, jadi mungkin cukup mudah ya untuk penggantian SSD sama RAM-nya. Asalkan kalian itu hati-hati dalam penggunaan atau dalam pembongkaran laptopnya. Jadi kalian yang mau ganti harddisk SSD seperti ini ya untuk cara penggantiannya. Sekian video dari Sultan Oli Channel. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian ya.